Ya, puji Tuhan. Masih ada yang ingat lagi tentang materi kita minggu lalu? Jadi bertumbuh dan semakin berhikmat di sini, yakni pertumbuhan yang dimaksud di sini bagaimana seorang Kristen bertumbuh di dalam Tuhan. Pertama, berakar, memahami tentang siapa Tuhan dalam hidupnya. Ketika sudah berakar pemahamannya tentang Tuhan, maka dia bertumbuh. Berarti semakin ada pemahaman yang lebih jelas, yang lebih benar. Setelah bertumbuh, baru berbuah. Berbuah ini bisa kita melihat dari sikap, tindakan, dan perbuatan. Maka materi kita saat ini tentang bertumbuh menuju kedewasaan. Sebelum kita masuk di sini, tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi 3 atau lebih ciri-ciri kedewasaan yang benar. Apa saja ciri-ciri kedewasaan yang benar? Yang pertama apa? Dewasa dalam rohani. Satu-satu dulu. Saya apa? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk, bisa berpikir logis. Sisaka kedua. Selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, selalu membaca Alkitab. Mantap. Yang ketiga, keputusan dari perempuan. Ya, silakan. Bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Itu ciri-ciri kedewasaan yang benar. Itu ciri-ciri kedewasaan yang hidup bergantung dengan kehendak Tuhan. Nah, itu ciri-ciri kedewasaan yang benar. Dan hati tidak mudah untuk dipengaruhi. Selanjutnya, setelah kita membaca Alkitab Efesus 4 ayat 11 sampai 15 ini, berarti kita mampu membedakan mana ajaran yang sesat, baik dari dunia keyakinan agama maupun nilai-nilai masyarakat di masa kini. Itu ajaran sesat lagi, bisa meramal mimpi. Itu kan. Tetapi kita orang Kristen, kita yang percaya dengan Tuhan, apa yang kita imani, apa yang kita yakini, hanya kebenaran firman Tuhan. Jadi itu materi kita saat ini tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Anda ingat di masa transisi dari remaja ke dewasa, dari remaja ke dewasa. Hal-hal yang mempengaruhi pola pikir siswa-siswi kami saat ini banyak. Tetapi orang yang berhikmat, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, hanya berpusat pada kehendak Tuhan. Canggihnya teknologi sekarang ini, situs-situs, banyak situs yang mengguncang pikiran siswa, tetapi ketika dia hanya terhadap Tuhan saja, tidak mudah terpengaruh. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 11. Kepada Sadiria, silakan untuk membaca dan mari untuk mendengar. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, baik, terima kasih. Itu firman Tuhan tentang materi kita bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Di sini ditekankan kedewasaan dicirikan dalam keberanian bersikap, tidak mudah ikut-ikutan, dan dipengaruhi oleh teman-teman atau ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu atau meyakini
berpikir yang benar. Nah, itu berarti ketika Anda melakukan suatu mengambil suatu keputusan, berpikir terlebih dahulu. Ketika tahapan demikian, maka di situ Anda sudah menjadi dewasa. Selanjutnya, kedewasaan dalam hidup sehari-hari diajarkan di dalam surat Efesus. Di situ dikatakan bahwa jangan Anda dipengaruhi oleh ajaran yang sesat. Apa itu ajaran yang sesat? Siapa yang bisa memberikan contoh ajaran yang sesat? Kalau kita melihat perkembangan di media sosial sekarang ini, kita lihat ada ajaran yang sesat. Misalnya mereka bisa meramal bahwa hari ini kejadian ini begini. Selanjutnya mereka meramal lagi seperti ini masa depan. Kan ada beramal seperti itu, beramal. Tapi kita orang Kristen jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang demikian. Nah, kita tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang demikian. Tetapi justru bagaimana remaja Kristen berhikmat, berpikir apa yang mau dilakukan dalam hidupnya. Harus senantiasa dewasa di dalam berpikir, khususnya dalam mengambil suatu kesimpulan. Nah, itu dia. Katakan di sini, selain ajaran palsu berupa ajaran sesat dalam agama, ada pula berbagai nilai-nilai dan rujukan yang ditawarkan oleh dunia sekitar. Karena itu dalam surat Efesus diartikan dengan suatu puisi yang mengatakan bahwa engkau jangan disesatkan oleh gemerlapnya dunia ini. Tetapi anak-anak terang, anak-anak Tuhan harus bisa berhikmat, melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, itu materi kita. Nah, sebelum kita Ibu memberikan tugas, Ibu bagi soal-soal setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kita ada 5 kelompok. Ya, dipahami dulu soalnya, dipahami cara mengerjakannya. Sudah dipahami? Sudah. Nah, kumpulkan minggu depan. Ya. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti ditanya sama Ibu, boleh melalui chat atau juga kalau Ibu ada di sekolah. Ada yang tidak jelas? Itu tugasnya yang pertama tentang setiap kelompok mengelompokkan ciri-ciri kedewasaan yang benar. Dan juga tugas yang kedua tentang bagaimana siswa kami membedakan pertumbuhan secara fisik. Nah, bisa dipahami? Terus yang ketiga tugasnya Anda membedakan ajaran yang sesat dan ajaran yang benar. Diskusikan di kelompok, buat melalui materi, buat melalui lembar kertas yang Ibu bagikan, dan minggu depan kita diskusikan secara bersama-sama. Demikian materi kita. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh si Ida dan si Roy. Mari kita bernyanyi dengan judul Dalam Yesus 3. Ya. Dalam Yesus kita bersama.
hari dan siang ini. Bapak, kami terdengar sadar bahwa dosa dapat berbuat model itu kepada kami, kemudian kami terjadi di depan. Bapak, kami pulang kiranya Bapak yang memakan serta berjalan kami